ゼロになったっていい。Aku tidak suka kalau Agnes sampai terseret skandal. Tujuan Kaisar bertanya seperti itu kepada Kylo sudah jelas. Kalau Kylo menyembunyikan niat jahat kepada putri, maka Kaisar tidak akan tinggal diam. Itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin ada orang yang menyebarkan rumor seperti itu tentang sang putri. Dan saya pun hanya mendapat kepercayaan kecil dari beliau. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Baiklah, karena kau sudah berkata seperti itu, aku akan mempercayainya. Kau boleh pergi sekarang. Peringatan yang disamarkan Kaisar dengan pertanyaan itu membuat Kylo menyadari sesuatu. Dia sadar bahwa dia sudah sangat melewati batas. Pada dasarnya, hal itu tidak mungkin terjadi. Bahkan jika benar putri menyukainya, dia tetaplah wanita paling terhormat di kekaisaran ini, sekaligus harta karun yang paling disayangi kaisar. Martabat dan nama baik yang akhirnya didapatnya di pergaulan kelas atas tidak mungkin dihancurkannya sendiri dengan memilih orang seperti Kylo. Kenapa aku sampai berhayal hanya karena dia bersikap sedikit ramah kepadaku? Padahal keramahan itu mungkin tidak lebih dari sekadar kebaikan dan rasa penasaran sesaatnya saja. Menyedihkan. Kesimpulan apapun yang Kylo ambil itu tidak ada artinya. Dia berjalan sendirian kembali ke asramanya. Mengunjungi Istana Putri kini telah menjadi rutinitas harian Kylo. Meski begitu, dia masih tetap tidak terbiasa dengan hal ini. Mungkin karena pertemuannya dengan Kaisar kemarin. Hari ini, Kylo merasa lebih tegang daripada biasanya. Saat tiba di Istana Sang Putri, pelayan yang menjemputnya berbicara. Maafkan saya, Sir Grey, ternyata ada tamu lain yang datang saat saya menjemput Anda. Apa Anda mau menunggu sebentar di ruang tamu lain? Tamu? Kylo merasa senang memiliki waktu untuk melepaskan ketegangannya. Dia jadi punya waktu tambahan untuk menenangkan hatinya. Baiklah, kalau begitu saya akan datang lagi besok. Namun, raut wajahnya mengeras saat mendengar kata-kata selanjutnya dari pelayan itu. Iya, Sir Spencer sedang berkunjung. Tidak mungkin Komandan Kesatria Putih tidak tahu bahwa Putri selalu memanggilnya di jam ini setiap hari. Kenapa bajingan tidak tahu malu itu datang ke sini sekarang? Itu mengejutkan tapi juga lucu. Padahal biasanya dia memperlakukanku seperti serangga. Tapi begitu Putri membiarkanku berada di sisinya, berdebah itu jadi mewaspadaiku. Kylo mengetahui statusnya. Meskipun Putri Agnes merasakan ketertarikan romantis padanya, tidak mungkin sang putri mau menikah dengannya. Setelah efek samping kecelakaan mereda, Putri Agnes akan kembali normal seperti semula. Tidak mungkin putri dari keluarga bangsawan paling terhormat di kekaisaran akan memilihnya. Dan Raymond Spencer pasti juga sangat memahami hal itu. Dasar berdebah licik. Rasanya menyakitkan, seolah-olah seseorang sedang mencengkeram jantungnya. Kylo jatuh dalam lubang rasa rendah diri yang telah dia gali sendiri. Prediksi Kylo memang agak tepat. Raymond Spencer sengaja memanfaatkan waktu ini untuk mengunjungi istana sang putri. Tolong sampaikan kepada putri bahwa ada hal yang harus saya sampaikan. Raymond berbicara dengan tegas, yang membuat pelayan di istana putri tercengang. Sejak dia bekerja di istana putri, dia dapat menghitung dengan jari jumlah kunjungan Raymond ke tempat ini. Kenapa dia datang berkunjung sekarang? Padahal sang putri bahkan tidak ingat siapa dia. Pelayan itu takut putri akan menghujani dirinya dengan api. Sehingga pelayan itu menyimpan dendam terhadap Raymond. Tapi pada akhirnya, pelayan itu tidak punya pilihan selain memasuki ruangan dan berbicara dengan hati-hati. Agnes yang memasang ekspresi lembut di wajahnya menggerakkan alisnya. Kau bilang siapa yang datang? Anu putri, di luar Sir Spencer datang menemui Anda. Pelayan itu menjawab dengan gugup. Saat pelayan itu buru-buru menjawab seolah-olah sedang mencari alasan, ekspresi Agnes yang tadinya kusut segera berubah masam. Kalau begitu suruh saja dia kembali. Katakan saja aku sudah punya janji dengan orang lain. Tapi Sir Spencer mengatakan beliau akan terus menunggu sampai Anda menemuinya. Dahi Agnes berkerut. Untuk apa? Dan kenapa harus sekarang? Padahal aku sedang menunggu dengan dandanan lengkap. Dari gaun, gaya rambut, sampai riasan untuk bertamasya naik perahu dengan Kylo manis imut lovelyku. Semuanya telah disiapkan dengan sangat sempurna.
Wajar jika dia ingin tampil cantik untuk orang favoritnya. Khususnya hari ini, Agnes berencana untuk naik perahu bersama dan mengambil banyak foto. Agnes merasa kesal karena pada akhirnya dia malah menunjukkan sisi sempurnanya yang ingin dia tunjukkan kepada orang yang paling dia sayangi, kepada seorang pria asing terlebih dulu. Tapi kalau Agnes membiarkannya menunggu, bisa-bisa Kylo bertemu dengan Raymond. Terakhir kali, Agnes samar-samar mendengar dari pelayannya bahwa Kylo dan Raymond bertemu di depan pintu dan katanya suasananya sangat menakutkan. Dia tidak boleh merusak suasana hati Kylo sebelum mereka pergi berperahu. Sepertinya akan lebih baik untuk mendengarkan saja apa yang dia katakan dan segera mengusirnya. Setelah Agnes sampai pada kesimpulan itu, dia menyampaikan kepada pelayannya untuk mengantarkan Kylo ke ruang tamu lain dulu dan menyajikannya teh serta hidangan penutup. Agnes berkata sambil duduk di sofa ruang tamu, meminta pelayannya agar membawa Raymond masuk. Agnes menunggu Raymond masuk dengan bantuan dua pelayannya. Sejujurnya, dia tidak mengerti kenapa Raymond Spencer ingin bertemu dengannya. Mungkinkah dia ingin berlaga sebagai dewa penolong karena sudah mengantarnya kembali ke istana di hari kecelakaan itu? Tapi rasanya dia tidak memiliki kepribadian seperti itu. Atau mungkin dia datang untuk menunjukkan sopan santun saja. Faktanya, ada banyak orang yang meminta untuk berkunjung. Tapi dia terkesan terlalu berusaha menempel pada aku untuk sekedar menunjukkan sopan santun. Anda tidak perlu khawatir Yang Mulia. Kalau beliau mengatakan hal yang keterlaluan, kami akan langsung mengusirnya. Saat itu, pintu ruang tamu terbuka dan Raymond Spencer masuk. Mungkin karena dia adalah pemeran utama pria asli, hati para pelayannya mulai goyah. Tampangnya memang menarik sih, tapi dia bukan tipe idealku. Raymond Spencer adalah tipikal pria tampan yang dingin, rambut pirang platinum yang lembut dan mata emas yang misterius. Seorang pria tampan sempurna, seperti mahakarya yang diciptakan oleh Dewa Matahari. Raymond mendekat, menyapa Agnes dengan sopan. Setiap tindakannya, besar maupun kecil, memancarkan martabat yang mulia. Dia hanya membungkuk sebentar lalu duduk, tetapi Agnes bisa merasakan para pelayan di belakangnya mulai gelisah. Mungkin karena efek samping rasa suka Agnes padanya sejak kecil, kadang-kadang hatinya masih sakit saat melihat wajahnya. Agnes diam-diam mengepalkan tinjunya dan memukul dadanya. Dia merasa ingin memukulnya dengan keras, tapi itu akan terlihat aneh. Raymond bertanya, terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Apakah Anda baik-baik saja? Jika dada Anda merasa tidak nyaman, haruskah saya memanggil dokter istana? Tidak apa-apa. Maafkan saya para lady, tapi bisakah kalian pergi dulu? Suara rendah itu sangat sopan. Emma dan Chloe terpesona oleh suara itu dan ragu-ragu sebelum mengangguk dan menjawab. Baik, Sir Spencer. Tentu saja, kalian berdua bisa mengobrol dengan nyaman. Agnes merasa malu dengan perubahan sikap kedua orang itu. Ternyata wajah luar biasa Raymond bisa membuat pelayannya mengabaikan loyalitas. Agnes menatap Raymond Spencer dengan tatapan penuh permusuhan. Anda Sir Spencer kan? Saya dengar Anda yang menemukan dan membawa saya ke istana di hari saya mengalami kecelakaan. Saya baru bisa mengucapkan terima kasih sekarang. Anda tidak perlu berterima kasih. Raymond menatap mata Agnes dengan tatapan yang gigih, seolah-olah sedang menggali sesuatu tentang dirinya. Alis Agnes berkerut di bawah tatapan itu, hingga membuatnya merasa tidak nyaman. Apakah Anda tidak tahu bahwa menatap orang lain terlalu lama itu tidak sopan? Ketika Agnes dengan tenang menyampaikan hal itu, Raymond menjawab dengan fasih. Maafkan saya menatap Anda karena mengkhawatirkan kesehatan Anda, tapi tampaknya saya malah membuat Anda salah paham. Maafkan saya. Agnes berkata sambil memalingkan muka dengan ekspresi masam, menanggapi permintaan maaf yang sederhana itu. Kalau begitu, saya ingin Anda menjelaskan alasan kedatangan Anda menemui saya. Soalnya saya sudah punya janji dengan orang lain. Raymond terdiam sejenak mendengar kata-kata dingin Agnes. Tujuan saya datang ke sini untuk memastikan keadaan Anda baik-baik saja. Tapi setahu saya, dokter istana belum mengizinkan siapapun menemui saya secara resmi. Saya punya hak untuk menemui Anda tanpa perlu izin seperti itu. Agnes terdiam sejenak mendengar jawaban yang begitu percaya diri. Hak apa? Kenapa dia bicara omong kosong begini? Jangan-jangan dia juga ikut tertabrak kereta kuda bersama aku waktu itu.
Apa maksud Anda? Baru kali ini saya mendengar hal seperti itu. Memangnya Anda tunangan saya? Agnes menembaknya dengan sengaja untuk mempermalukannya. Namun seperti biasa, Raymond Spencer langsung menjawab tanpa ragu-ragu, bahkan sampai terkesan menjengkelkan. Rencananya memang begitu. Agnes merasa seolah-olah kepalanya telah dipukul dengan benda tumpul yang besar. Dia tidak mengerti kenapa Raymond Spencer bersikap seperti ini. Agnes mencoba membaca emosi di wajah Raymond yang tanpa ekspresi, namun dia tidak menemukan petunjuk apapun. Rencananya, saya dan Yang Mulia akan bertunangan. Aku? Sejak kapan? Agnes sangat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa.